Lah kula mboten ngertos ya. Gusti Benowo saha para rawuh rahimakumullah. Allah dawuh wonten Al-Qur'an, Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, yang kematian itu kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan mendatangimu, akan menemuimu. Kula gadah kanca seniman niku telu, cedhak sedanten. Meninggalnya semuanya umurnya hampir sama, cara meninggalnya sama. Yang pertama, almarhum Bugiakso, cucune Jenderal Sudirman. Ramadan tasik ngaji kali kula, H-1 lebaran saya berangkat ke Taipei, saya ada pengajian di Taiwan, saya ditelepon, Dimas di mana? Saya berangkat ke Taiwan, ada pengajian bersama teman-teman TKI. Ndang kundur kula kangen kali jenengan. Pagi harinya beliau masih sholat Id, siang harinya masih menerima tamu, malam harinya masih bersama anggota keluarganya nonton film di bioskop. Malam hari jam 11 dahar rawon, masuk kamar tidak ada, mendadak. Yang kedua juga sahabatnya almarhum Mas Didi Kempot, almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal. Setiap sebulan sekali beliau datang ke tempat saya untuk ngaji kitab hikam. Habis asar beliau masih pengajian, mendadak masuk rumah sakit juga tidak ada. Dan yang ketiga hari ini yang sama-sama kita hadiri, Mas Didi Prasetyo. Umurnya hampir sama, 52 masuk 53. Makanya nyuwun sewu, itulah saya sering mengatakan umur niku rahasianya Allah. Mati syaratnya tidak harus tua, mati syaratnya tidak harus sakit. Mila senajan tahu Pak Kiai luwih tua tinimbang Gus Miftah, Gus Miftah luwih tua, luwih enom daripada Pak Kiai, bisa jadi sing mati Pak Kiai riyen. Bisa jadi. Dan kula niku lak ketemu kali almarhum Mas Didi Kempot niku terpundi-pundi guyon. Saya sering mengatakan tak dongake nggih Mas Didi Kempot panjang umur. Amin. Tegese wong sak donya mati Mas Didi Kempot urip dhewe. Ampun ngoten to, Gus. Biasa. Karena memang terakhir saya ketemu beliau di Kendal, Mbak Ian ya, di resepsinya Gus Alamuddin, putranya Mbah Dimyati Kendal. Kita juga guyon. Bahkan waktu itu gara-gara banyak poster, ada bahasa santri ambyar, ada bahasa sobat ambyar. Pas Mbak Ian itu nyanyi, saya ngobrol berdua sama almarhum, beliau bilang begini, kok api ya Gus ya? Apa Kang Mas? Bilo, santri ambyar versus sobat ambyar. Niku bahasa yang kemudian sampai hari ini saya ingat. Sesuk digawe paten nih Gus iki, sobat ambyar versus santri ambyar. Saat itu beliau mengatakan sama saya, Gus, dalam waktu dekat saya kudu tampil meneh ning pondok. Kalau Bapak Ibu beberapa kali lihat saya manggung sama Mas Didi Kempot, setelah beliau kembali viral yang luar biasa ini, saya kembali bertemu beliau di alun-alun Ponorogo. Saya ingat betul waktu itu sekitar bulan Juli atau bulan Juni sebelum beliau kembali viral. Saya ditelepon siang-siang, Gus, kula kali kanca-kanca kru niki nembe nonton YouTube jenengan. Waktu itu baru rame-ramenya viralnya berita Gus Miftah ketika mengislamkan Deddy Corbuzier. Beliau telepon waktu itu, mbok kula didongake to Gus, men viral kaya jenengan. Saya manggil beliau ini kadang-kadang Kang Mas, kadang-kadang Om. Nggih tak dongake muga-muga jenengan viral. Beberapa kali kemudian di pondok dan alhamdulillah sebulan kemudian Mbak Ian, Allah mengangkat derajat almarhum begitu luar biasa. Sampai hari ini nyuwun sewu, perusahaan, lembaga, institusi itu tidak keren kalau tidak nanggap Didi Kempot. Enggak keren. Belum dianggap bergengsi kalau tidak nanggap Didi Kempot. Sampai kadang-kadang saya guyon nih sama beliau, Om, napa Gus? Ono isu. Jarene jenengan ora iso mlaku. Lah ngopo? Soalnya kekeselen bareng lewati 1000 kuthok. Ini gojekan saya yang sering saya sampaikan kepada beliau. Kepada beliau. Maka kemudian ketika kemarin saya harus berangkat ke Jakarta,
karena saya ada undangan Pak Menteri Perhubungan harus masuk kantor. Pertama kali setelah beliau kena corona dan akhirnya sembuh, saya baru masuk hotel, saya mau tidur. HP saya penuh dengan telepon WA yang mengkabarkan beliau telah berpulang. Sampai akhirnya 2 hari 2 malam, karena saya merasa begitu tahu beliau, saya tidak tidur. Karena saya nggak bisa tidur, nomor 2 dikejar sama wartawan tentang kepribadian almarhum. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair. Beliau mengatakan apa? Salah satu ciri orang baik itu meninggalnya hari Selasa. Bapak Ibu masih ingat Mbah Mun meninggal hari apa di Mekah? Selasa. Saking cintanya Mbah Mun dengan hari Selasa, pondoknya Mbah Mun itu diliburkan hari Selasa. Dan hari ini kita menjadi saksi bagaimana kemudian Mas Didi Prasetyo dipanggil oleh Allah juga pada hari Selasa. Dan luar biasa di bulan Ramadan. Maka ketika kemudian banyak berita hoak, saya akhirnya harus menerima wawancara dari wartawan, telepon dari wartawan. Karena hati nurani saya terusik. Saya bilang sama Mbak Yan, saya terusik. Kenapa? Ada foto hoak disebar di media sosial. Orang berada dalam keranda, kemudian menggunakan jas, menggunakan dasi, seolah-olah itu almarhum Didi Prasetyo. Bapak Ibu pernah lihat? Akhirnya mau nggak mau harus saya klarifikasi. Karena pertemuan terakhir saya dengan almarhum di Kendal, beliau mengatakan, Gus, besok kula dikancani umroh. Besok kula dikancani umroh. Maka ini karena sudah niat, maka umroh beliau ini menjadi wajib, Mbak ya. Artinya, baik keluarga maupun saya besok kalau saya berangkat umroh, saya niatkan untuk umroh badal almarhum Didi Prasetyo. Karena beliau bilang sama saya, Gus, besok kula dikancani umroh. Ini akhirnya beliau berpulang pada hari Selasa, satu hari yang dikatakan baik oleh Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair, dan kembali pada bulan Ramadan. Kita nggak bisa minta. Maka saya meyakini ini adalah tanda-tanda bahwa almarhum adalah orang baik. Orang baik kembali pada hari yang baik, di bulan yang baik, kembali kepada yang maha baik. Dan saya meyakini almarhum ditempatkan di tempat yang sangat baik. Amin. Maka hari ini Mbak Yan barangkali bersedih, berduka, tetapi jariah yang ditinggalkan oleh almarhum, terutama bagi para jomblo-jomblo, itu luar biasa. Dan akhirnya kemudian lagu-lagunya almarhum ini menjadikan pengajian saya bersama anak-anak milenial itu banyak kuat-kuat ambiar. Saya telepon-teleponan sama beliau, Mas, aku ki gara-gara sering ngokke lagumu, saya ki oke kuat-kuat ambiar ya Mas. Contohnya apa Gus? Menikahlah dengan yang gemuk, janganlah menikah dengan yang kurus. Kenapa? Karena orang kurus hanya fokus kepada perasaan, tidak fokus kepada penampilan. Hanya fokus kepada penampilan, tidak fokus kepada perasaan. Maka berurah santai saja berurah. Kalau berurah dikatakan dasar lemu, jawaban berurah ora masalah, aku lemu mergo mangan sego. Daripada aku iku gaweane mangan kanca, ngono berurah. Enggak, saya harus membuat Mbak Yan tersenyum. Saya nggak mau beliau ini berlarut-larut. Setiap WA saya atau DM saya di Instagram, anak santri saya nggak berhenti Mbak Yan untuk mendoakan almarhum. Tadi saya belum berangkat ke sini, kita bersama-sama doa 7 hari untuk almarhum. Tak boleh ke ingkung songo Mbak Yan, karena saya dulu pernah diskusi soal ingkung dengan almarhum. Maka saya bilang sama istri saya tadi pagi, saya panggil Beb, ya saya manggil istri saya itu tergantung situasi. Tapi yang jelas saya selalu sering biar sama almarhum itu saya ditanya, Gus, kalau ayu-ayu, sorry mas, saya laki-laki yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Yo, aku ngomonginnya mergo ono wartawan lah orang. Jadi betapa kemudian jariah ini
Dan saya baru ini melihat, saya kan biasa yang menemani teman-teman penyanyi artis itu, kita manggung bareng sudah sekian lama. Tapi saya melihat betul bagaimana kemudian respon audiens sampai nangis-nangis itu ketika manggungnya almarhum. Nangis-nangis. Aku bilang guyon sama beliau itu, "Kowe iki tenanan apa ora Mas itu? Kok koyo ambiar-ambiar itu." Jadi nangisnya orang yang nonton almarhum itu ngalah-ngalahi ibu gak dijatah sama suaminya gitu. Curhat mbahmu kok jelas ya. Ini fenomena itu. Sampai kemarin ketika Kompas TV itu mau tribut kepada almarhum, kebetulan saya dekat dengan Mbak Rosi. Karena Mbak Rosi punya kenangan yang luar biasa. Salah satu jariah almarhum adalah donasi ketika beliau nyanyi dari rumah, menggalang donasi 7,3 M dalam waktu sekian jam. Coba kita bayang. Dalam waktu sekian jam 7,3 M. Dan saya melihat kepribadian almarhum ini tidak berubah. Sebelum kembali viral seperti ini, biasa-biasa saja. Dan setelah viral juga biasa-biasa saja. Nomor HP-nya ditelepon masih biasa, ya diangkat. Setiap kali di beliau punya kerentek telepon saya ya biasa, nggak berubah sama sekali. Beliau mengatakan, "Matur nuwun ya Gus yo, jenengan ndongake kula terus." Iya Mas. Artinya apa? Kafa bil mauti wa'idun, telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Saya ingat betul kalau beliau ke pondok, kalau Mbak Yan masih ingat. Diaturi masuk ke rumah itu beliau melek-lekaran di depan rumah saya. Padahal jamaah yang datang ke pengajian pondok saya itu orang 10.000, orang 7.000. Beliau duduk di depan rumah, kelekaran sama jamaah waktu itu, foto-foto sama jamaah. Gus, kula njaluk kopi teng mriki mawon. Betapa sederhananya seorang Didi Prasetyo. Maka malam hari ini saya sampaikan, Didi Prasetyo boleh fana, tidak ada, tetapi Didi Kempot akan tetap abadi. Akan tetap abadi. Orang yang tidak paham bahasa Jawa terhibur dengan lagu-lagu beliau. Saya punya kawan dari Batak, melu nyanyi pamer bojo. Kamu paham? Enggak. Enggak paham. Tapi menghayati. Bagaimana Bu Lurah yang paham coba? Kalau Bu Lurah sukanya lagu beliau apa Bu Lurah? Suka semua. Kok gilman toh Bu? Tatu kayaknya Ibu ya. Maka kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebenarnya kontak sama beliau ini sudah lama, sejak dulu putra beliau mau khitan. Tapi kebetulan